Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji statistik, yaitu uji one way ANOVA. Oke, sebelumnya jangan lupa klik like, kemudian tombol subscribe begitu untuk mendukung channel video ini, sehingga saya akan berusaha untuk lebih aktif dan kreatif lagi untuk memberikan video-video yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mulai saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA ini juga disebut uji beda rata-rata lebih dari dua kelompok, begitu ya. Oke, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai uji T independen dan uji T dependen. Oke, akan saya ulas sedikit begitu ya. Dimana uji T independen berarti kita ingin mencari perbedaan rata-rata di antara dua kelompok yang berbeda. Sementara jika uji T dependen, kita ingin mencari perbedaan rata-rata skor itu antara sebelum dan setelah. Nah, sementara uji one way ANOVA adalah masih berdekatan dengan kedua uji yang sebelumnya, yaitu uji T independen dan uji T dependen. Nah, di mana uji one way ANOVA ini adalah kita ingin mencari perbedaan skor rata-rata skor di antara kelompok, namun kelompoknya lebih dari dua. Oke, seperti itu. Nah, oke, lebih dari dua. Jadi kelompoknya bisa jadi 3, 4 atau bahkan lebih. Kalau yang sebelumnya uji T independen terutama itu membandingkan skor di antara dua kelompok saja. Oke. Adapun prinsip uji ANOVA itu adalah singkatan dari analysis of varian. Jadi kita menganalisis variannya. Oke. Adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber, yaitu variasi dalam kelompok atau disebut within, dan variasi antar kelompok atau between. Oke, bila variasi within dan between ini nilainya 1, maka nilai rata-rata yang kita bandingkan itu adalah sama, tidak ada perbedaan. Dan sebaliknya, jika hasil variasi antara within dan between ini lebih dari 1, berarti menunjukkan adanya perbedaan. Oke. Analisis of varian atau ANOVA itu mempunyai dua ujian atau dua analisis, yaitu satu faktor dan dua faktor, disebut one way atau two way. Oke. Kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang one way. Nanti yang two way insya Allah kita akan bahas di video yang lainnya. Oke. Kemudian ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan uji one way ANOVA. Oke, dimana yang pertama adalah varian harus homogen. Oke, variannya harus sama. Jadi kita ambil pada populasi yang variannya sama. Kemudian sampel atau kelompok adalah independen. Jadi nanti kelompoknya pasti lebih dari 2. Jika hanya 2 kelompoknya, misalkan adalah kelompok masyarakat kota dan kelompok masyarakat desa. Berarti kan ada 2 kelompok sampel. Nah, berarti itu menggunakan uji T independen. Nah, karena di sini saya akan contohkan menggunakan uji one way ANOVA, berarti kelompoknya sudah pasti lebih dari 2. Kemudian data harus berdistribusi normal. Kemudian yang keempat, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategori. Tentunya kategorinya adalah lebih dari 2 kelompok, lebih dari 2 kategori. Oke, pada pertemuan ini atau video ini saya akan mencontohkan kelompoknya yang berbeda itu adalah tingkat pendidikan. Jadi ada tingkat pendidikan itu saya bagi menjadi 4, di mana pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berarti ada 4 kelompok yang berbeda. Oke. Nah, contoh ini tadi sudah saya bahas bahwa 4 kategori tadi adalah pendidikan, kemudian variabel numeriknya saya ingin membandingkan adalah berat badan bayi. Oke, berat badan bayi. Jadi
Pertanyaan penelitiannya yang harus kita jawab adalah, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi? Jadi ceritanya begini, kita adalah seorang peneliti yang ingin mencari tahu apakah pendidikan seorang ibu itu berpengaruh tidak dengan berat badan bayi yang akan dilahirkannya. Oke, jadi kira-kira sampel kita ini adalah ibu-ibu yang akan melahirkan. Nah, pada saat ibu ini melahirkan, kita akan ukur berapa berat badan bayinya. Dan kita tanya si ibu berpendidikan apa, begitu. Nah, kita akan membandingkan atau ingin melihat adakah variasi berat badan bayi, rata-rata berat badan bayi pada keempat jenjang pendidikan ibu ini, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Oke, kita lanjut. Oke, adapun caranya adalah silakan teman-teman buka data ASI. Untuk mendapatkan link data ASI ini, teman-teman bisa buka video-video sebelumnya, linknya sudah saya tempatkan di sana. Teman-teman bisa download untuk mengikuti langkah-langkah pada video ini, begitu ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita aktifkan atau buka file datanya, kemudian kita klik analyze, kemudian pilih compare mean. Dari compare mean kita pilih one way ANOVA, maka akan muncul jendela kecil begitu, dimana namanya adalah one way ANOVA. Kemudian selanjutnya, nah pada jendela kecil one way ANOVA tersebut terlihat ada kotak-kotak kosong begitu ya. Nah, kotak-kotak kosong ini ingat, yang kotak dependen itu kita isikan variabel numerik yang dependen, sementara faktor kita isikan yang kategorik, jangan sampai terbalik. Oke, sehingga pada contoh ini, karena kita menggunakan berat badan bayi untuk variabel numerik dan variabel kategoriknya adalah pendidikan, maka di kotak dependen kita masukkan BB bayi, dan pada kotak faktor kita masukkan didik atau pendidikan ibu, begitu. Oke. Nah, ini adalah langkahnya. Saya akan beralih saja ke tampilan SPSS-nya, begitu. Nah, ini sudah saya buka. Ini adalah tampilan dari SPSS saya menggunakan versi 18. Oke. Setelah muncul variabel-variabel ini, di mana jumlah sampel kita adalah 50 orang, 50 ibu, maka kita akan menghubungkan berat badan bayi, BB bayi, dengan pendidikan ibu. Oke, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, begitu ya pertanyaan penelitiannya. Oke, kita mulai saja. Klik analyze, kemudian pilih compare mean. Setelah pilih compare mean, silakan pilih one way ANOVA. Oke, klik one way ANOVA, maka akan muncul jendela kecil one way ANOVA seperti ini. Ingat, kotak dependen adalah numerik dan faktor adalah kategori. Berarti pada contoh ini, dependen kita masukkan BB bayi. BB bayi saya pindahkan. Kemudian pendidikan ibu maksudnya, kita pindahkan ke faktor. Oke. Jika sudah selesai, silakan klik option. Klik option. Nah, teman-teman silakan pilih deskriptif atau tambahan. Teman-teman silakan klik homogeneity of variantes. Tambahan ini tidak jadi masalah. Oke, tapi ini akan bermanfaat pada saat kita ingin melakukan analisis lanjutan dari one way ANOVA, ingin melihat perbedaan di masing-masing kelompok. Oke, saya akan bahas nanti di belakang. Oke, kalau saya percontohkan pada video ini, saya akan centang dua-duanya. Oke, jika sudah, klik continue, kemudian pilih post hoc. Nah, post hoc itu adalah uji lanjutan, tapi saya harapkan ini bisa nanti kita bahas gitu ya. Oke, ini cancel saja dulu deh. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa langsung klik OK. Oke, ini masih proses.
Nah, ini sudah muncul deskriptif, kemudian uji homogenitas, kemudian adalah output dari analisis one way ini sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Di deskriptif, teman-teman bisa melihat adalah kelompok jenjang pendidikan, kelompok data atau kelompok sampel katakanlah yang berpendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Masing-masing jumlahnya yang SD 10, SMP 11, yang SMA ada 16, dan perguruan tinggi ada 13, sehingga total sampel kita tetap adalah 50. Dan ini adalah rata-rata berat badan bayi yang dilahirkannya. Teman-teman bisa melihat pada ibu-ibu yang berpendidikan SD, rata-rata berat badan bayinya adalah 2470 gram. Oke, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka berat badan bayinya terlihat semakin berat, begitu ya. Oke, tapi kita akan lihat apakah secara statistik juga ada perbedaan, begitu ya. Kemudian ini adalah standar deviasinya masing-masing kelompok, standar error, ini adalah CI-nya, confidence interval untuk nilai rata-rata. Ini adalah minimum dan maksimum. Minimum, maksimum, oke. Ini adalah deskriptif saja. Nah, untuk melihat nilai homogenitasnya, kita menggunakan varian sama atau varian beda, begitu ya. Nah, untuk melihat apakah kita menggunakan varian sama atau beda, teman-teman bisa melihat uji Clevant test ini. Kita lihat nilai P-nya. Nilai P-nya ada di sig ini. Nah, jika nilai signifikansi ini lebih besar dari alfa 0,05, maka varian yang kita gunakan adalah varian sama. Oke. Jika lebih besar, saya ulangi, jika lebih besar dari nilai alfa, maka varian yang kita pakai adalah varian sama. Oke, jika lebih kecil berarti varian beda. Nah, sekarang nilainya adalah 0,07, lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Tentunya lebih besar. Karena lebih besar, maka kita menggunakan varian sama. Oke, nanti yang ini akan kita bahas setelahnya, karena untuk menentukan kita menggunakan uji lanjut yang mana. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tadi, apakah ada perbedaan berat badan? Oke, pertanyaan penelitian ini, apakah ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi? Maka tabel ANOVA inilah yang akan membantu kita dalam menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di antara keempat jenjang pendidikan tersebut. Oke, caranya Bapak Ibu silakan lihat atau teman-teman lihat nilai F dan SIG ini. Nilai F ini, teman-teman, kalau menggunakan nilai F harus mengkonversi dengan tabel ANOVA, dengan tabel, begitu ya. Oke. Nah, tapi jika teman-teman menggunakan nilai signifikansi, teman-teman hanya membandingkan dengan nilai alfa 0,05. Oke, kita lihat nilai signifikansinya kan sangat kecil ini, 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05 alfa. Nah, karena lebih kecil, maka kesimpulan kita adalah ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi maksud saya. Jadi di keempat jenjang pendidikan ini ada perbedaan berat badan bayi. Memang betul terlihat secara kasat mata, kita bisa melihat. Ternyata semakin tinggi pendidikan ibu, maka bayi yang akan dilahirkannya semakin besar. Oke. Nah, tapi secara statistik pun ternyata nilai P, peluang, probabilitasnya menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara keempat jenjang pendidikan ini. Namun kita belum bisa menjawab yang mana yang berbeda. Apakah SD dengan SMP, apakah SD dengan SMA, apakah SD dengan perguruan tinggi, atau SMP dengan SMA, SMP dengan PT, atau SMA dengan PT. Nah, untuk menjawab apakah ada perbedaan di keempat jenjang pendidikan ini, maka kita membutuhkan analisis lanjutan. Oke, caranya kita klik analyze, kita pilih compare mean lagi, kita pilih one way ANOVA. Ini biarkan
kita akan ulangi lagi begitu caranya. Kemudian kita tambahkan post hoc, klik post hoc. Nah, tadi saya sebutkan bahwa jika nilai homogenitas ini yang Levene-test ini lebih besar dari alfa, maka kita menggunakan varian sama. Jika lebih kecil dari alfa, maka kita menggunakan varian beda. Karena ini lebih besar, maka varian yang kita pakai adalah varian sama. Oke, varian sama itu yang mana? Nah, yang bagian atas ini ada sebut equal variant assumed. Berarti kita menggunakan varian sama. Kalau yang bawah, equal variance not assumed ini kita menggunakan varian yang tidak sama atau varian beda. Nah, karena di sini kita dianjurkan menggunakan variannya sama karena dilihat homogennya sama, homogen, maka kita menggunakan uji post hoc lanjutan ini dengan menu-menu yang ada di sini. Oke, silakan Bapak Ibu pilih LSD, Benferroni, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan lain insya Allah mengenai apa sih beda dari semua ini. Tapi pada contoh kali ini saya akan menggunakan Benferroni saja. Oke, klik Benferroni karena ini varian sama begitu. Kemudian klik continue lalu oke. Oke. Nah, di post hoc test tentunya ya output ini adalah sama dengan yang di atas karena saya ulang lagi, namun bedanya pada tes yang one way yang kedua ini kita mendapatkan output yang ini. Output yang ini membantu kita untuk melihat mana dengan mana sih yang berbeda. Oke, saya kasih contoh. Contoh kita membandingkan SD dengan SMP. Adakah perbedaan SD dan SMP? Kalau dilihat secara kasat mata, SD 2470, SMP 2727 gram. Berbeda? Berbeda memang, tapi secara statistik kita melihat atau membandingkan antara SD dan SMP, kita lihat nilai signifikansinya. Ternyata didapatkan nilai signifikansi 0,315 atau lebih besar dari alfa 0,05. Karena ini lebih besar, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SMP dan SD. SD dan SMP sama. Karena nilai P-nya lebih besar dari alfa 0,315. Kita bandingkan lagi SD dengan SMA. SD dengan SMA. Ternyata signifikan. Ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang berpendidikan SD dengan ibu yang berpendidikan SMA. Oke, begitupun dengan SD dengan PT. Ada perbedaan karena nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Dan ini berlaku bolak-balik. Contoh kita akan lihat. Tadi kan SD dan SMP tidak ada perbedaan. Sekarang SMP dengan SD. Nilainya pasti akan sama, 0,315. Oke, berarti memang betul bahwa ibu yang berpendidikan SMP dengan SD itu tidak ada perbedaan signifikan berat badan bayi yang akan dilahirkannya. Relatif sama begitu ya. Oke. Nah, sekarang yang rada-rada mirip nih, SMA dengan PT. SMA dengan PT, ternyata nilai P-nya adalah 0,027, lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil, berarti ada tetap perbedaan meskipun tidak begitu signifikan dibanding dengan SMA, SD, SMA, PT. SMA, SMP maksud saya. SMA, PT, dia ada perbedaan namun tidak begitu signifikan. Kita akan cek. Yang SMA 3400, yang PT adalah 3700. Memang banyak, cukup banyak gitu ya. Tapi secara statistik ternyata memang betul ada perbedaan, tapi tidak begitu signifikan seperti SMA dan SD, SMA dan SMP. Oke. Begitu cara menganalisis data menggunakan uji one way ANOVA. Kemudian yang paling penting lagi adalah saya akan skip saja. Oke, ini sama kurang lebih. Nah, yang paling penting karena saya akan memberikan contoh begini cara menampilkan atau menyajikan data setelah kita menganalisis menggunakan uji one way ANOVA. Ini ada hanya contoh saja, barangkali Bapak Ibu atau teman-teman semua memiliki tabel yang lebih baik begitu untuk menyajikan angka-angka ini, karena di outputnya begitu banyak angka dan ternyata tidak semua angka yang perlu kita sampaikan. Oke, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan. Ini saya tambahkan 5 karena kan terlalu signifikan. 0,000 di output SPSS, namun tidak mungkin 0 murni begitu ya. Oleh karena itu saya tambahkan 5. Atau teman-teman mau menambahkan angka lain seperti 1 misalkan boleh.
Oke, ini kalau kita panjangkan 0,000 pasti ada angka di belakangnya begitu ya. Oke, saya hanya menampilkan rata-rata pada masing-masing kelompok dengan standar deviasi, kemudian CI-nya, confidence of intervalnya. Oke, demikian video pembahasan uji statistik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel video ini dengan cara klik like, subscribe, dan share begitu. Silakan, barangkali ada yang membutuhkan video ini untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas kuliah atau bahkan menyusun tugas akhir seperti skripsi maupun tesis begitu menggunakan uji-uji statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.